Putri tiriku tak mau menyentuh masakanku. Kukira ia membenciku. Namun saat suami pergi bekerja, putri tiriku membisikkan rahasia besar suami yang membuatku gemetar. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang subscribe channel ini semoga dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya dan dilancarkan hajat hidup dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana aja? Dan mari kita mulai ceritanya. Matahari Makassar baru saja tergelincir di ufuk barat, meninggalkan semburat warna jingga yang memantul di kaca jendela rumah megah kami di kawasan Panakukang. Di dapur, uap panas mengepul dari panci besar yang berisi coto Makassar. Aroma kacang tanah sangrai, jintan, dan ketumbar memenuhi seluruh ruangan. Sebuah aroma yang seharusnya membangkitkan selera siapapun yang menghirupnya. Aku menyeka keringat di dahi dengan ujung daster. Tersenyum kecil menatap hasil karyaku. Aku telah menghabiskan waktu 3 jam untuk memastikan dagingnya empuk sempurna. Semua ini demi Tiara, putri tiriku yang baru berusia 12 tahun, yang sejak sebulan lalu pindah ke rumah ini setelah aku menikah dengan Baskara. Aku menata meja makan dengan sangat hati-hati. Aku meletakkan mangkuk keramik putih yang cantik, irisan jeruk nipis yang segar, dan sambal tauco yang pedas menyengat. Aku ingin malam ini menjadi titik balik. Aku ingin Tiara tahu bahwa aku bukan ibu tiri jahat seperti dalam dongeng. Aku ingin dia merasakan kehangatan seorang ibu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Baskara turun dengan kemeja kantor yang sudah longgar kancing atasnya. Tampak gagah namun gurat kelelahan menghiasi wajahnya. Di belakangnya, mengekor sosok kecil dengan rambut panjang yang dikuncir kuda. Tiara. Wah, baunya sampai ke atas. Laras, kau memang istri luar biasa. Puji Baskara sambil mengecup keningku sekilas. Ia langsung menarik kursi dan duduk dengan semangat. Aku menoleh ke arah Tiara, mencoba melempar senyum paling tulus yang kumiliki. Tiara, ayo makan. Ibu buatkan coto kesukaanmu. Dagingnya sangat empuk. Nak. Tiara tidak menjawab. Ia berdiri mematung di samping kursi makan. Jemarinya meremas pinggiran baju kaosnya yang berwarna pudar. Matanya yang besar tidak menatapku, melainkan menatap mangkuk berisi kuah kental itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kilat ketakutan, atau mungkin rasa jijik, yang terpancar dari sana. Ia tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah mangkuk di depannya adalah sebuah ranjau yang siap meledak kapan saja. Tiara, duduk. Jangan tidak sopan pada ibumu. Suara Baskara merendah. Terdengar ketegasan yang membuat suasana meja makan tiba-tiba menjadi dingin. Tiara perlahan duduk. Namun punggungnya tegak kaku, tidak menyandar. Aku menyendokkan potongan daging dan kuah ke dalam mangkuknya, memastikan ia mendapat bagian terbaik. Cobalah sedikit saja, sayang. Ibu belajar resep ini langsung dari nenek di Maros agar rasanya pas dengan lidahmu. Tiara menatap mangkuk itu. Tangannya yang kurus gemetar saat meraih sendok. Ia mengaduk kuah itu perlahan, sangat perlahan, hingga suara denting sendok yang beradu dengan keramik terasa memekakan telinga di tengah kesunyian kami. Namun, saat sendok itu hampir mencapai bibirnya, ia tiba-tiba meletakkannya kembali dengan kasar. Ia mendorong mangkuk itu menjauh hingga kuahnya sedikit terpercik ke taplak meja putih bersih. Aku tidak lapar, bisiknya lirih. Hampir tak terdengar. Tiara, bentak Baskara, membuatku tersentak kaget. Laras sudah susah payah memasak untukmu. Kau tahu betapa sibuknya dia mengurus rumah ini? Makan. Baskara, sudah, tidak apa-apa. Aku mencoba menenangkan suamiku. Meskipun hatiku terasa seperti diremas. Rasa kecewa dan sesak mulai merayap di dadaku. Mengapa dia begitu membenciku? Apakah kehadiranku benar-benar sebuah gangguan baginya? Tiara mendongak, dan untuk pertama kalinya malam itu, matanya bertemu denganku. Bukan kebencian yang kulihat, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan dalam. Ada keputusasaan yang sunyi di sana. Ia melirik sekilas ke arah ayahnya. Lalu kembali menatapku dengan tatapan yang seolah ingin meneriakkan sesuatu, namun lidahnya terkunci. Tanpa sepatah kata lagi, ia bangkit dari kursi dan berlari menuju kamarnya di lantai 2.
Suara pintu yang dibanting keras menggema ke seluruh penjuru rumah, menyisakan keheningan yang menyesakkan di antara aku dan Baskara. "Maafkan dia, Laras," kata Baskara sambil menghela napas panjang, kembali menyuap nasinya seolah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya belum terbiasa. Sejak ibunya meninggal, dia menjadi sangat sulit diatur. Trauma itu belum hilang sepenuhnya. "Kau harus bersabar." Aku hanya mengangguk pelan, meskipun pikiranku melayang jauh. Aku menatap porsi makan Tiara yang masih utuh. Mengapa dia selalu menolak masakanku? Ini bukan pertama kalinya. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah ini, ia tidak pernah sekalipun menelan makanan yang aku sajikan. Ia lebih memilih mengurung diri atau memakan sisa-sisa roti kering di kamarnya. Aku mulai merasa ada yang salah. Rumah besar di Makassar ini, dengan segala kemewahan dan fasilitasnya, tiba-tiba terasa seperti sebuah sangkar yang menyimpan banyak rahasia di balik dinding-dindingnya yang kokoh. Aku menatap Baskara yang makan dengan lahap, pria yang kucintai dan kuanggap sebagai pelindungku. Namun, malam itu, di bawah temaram lampu ruang makan, bayangan suamiku di dinding tampak lebih besar dan lebih gelap dari biasanya, seolah-olah ia menyimpan sisi lain yang belum pernah kutemukan. Rasa dingin mulai merambat di tengkukku, sebuah firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Apakah ini benar-benar hanya tentang seorang anak tiri yang membenci ibu barunya? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang sedang disembunyikan dariku? Aku terdiam, menatap kosong ke arah tangga tempat Tiara menghilang, sementara aroma coto yang tadi menggoda kini terasa amis dan menyesakkan di paru-paruku. Keesokan harinya, Makassar terbangun dengan cuaca yang sangat menyengat. Angin kencang yang biasanya berembus dari arah pantai Losari seolah tertahan oleh beton-beton gedung tinggi, menyisakan udara pengap yang menyusup ke dalam rumah. Aku berdiri di depan jendela lantai 2, menatap jalanan Panakukang yang mulai padat oleh kendaraan. Di bawah, aku melihat Baskara sedang memanaskan mesin mobilnya. Ia tampak rapi dengan kemeja batik sutra, bersiap untuk pertemuan penting dengan kolega bisnisnya. Sejak kejadian di meja makan semalam, suasana rumah terasa semakin canggung. Baskara tetap bersikap manis, bahkan terlalu manis. Pagi tadi ia membuatkan aku secangkir kopi dan mengecup pipiku lama sebelum aku sempat beranjak dari tempat tidur. Namun, keramahannya justru mulai terasa seperti selapis gula yang menutupi sesuatu yang pahit. Ada ketegasan yang berlebihan dalam setiap perhatiannya, seolah-olah ia sedang memaksaku untuk percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah mobil Baskara menghilang di balik pagar besi yang tinggi, aku memutuskan untuk mendekati kamar Tiara. Aku membawa nampan berisi sarapan sederhana, roti bakar serikaya dan segelas susu hangat. Aku tidak ingin menyerah. Jika coto Makassar terlalu berat untuknya, mungkin sarapan ringan ini bisa meluluhkan hatinya. Aku mengetuk pintu kayu jati yang kokoh itu dengan perlahan. "Tiara, ini ibu. Boleh ibu masuk sebentar?" Sunyi. Tidak ada jawaban dari dalam. "Ibu bawakan roti bakar kesukaanmu. Ayo kita bicara sebentar." "Nak." Masih tidak ada suara. Keheningan itu terasa tidak wajar. Biasanya, aku bisa mendengar suara televisi atau musik dari kamarnya. Tapi kali ini sepi seolah kamar itu tak berpenghuni. Aku mencoba memutar knop pintu. Terkunci. Aku menghela napas. Rasa sesak kembali memenuhi dadaku. Aku merasa seperti orang asing yang mencoba mendobrak benteng yang mustahil ditembus. Saat aku hendak berbalik, aku mendengar suara gesekan pelan dari balik pintu. Seperti suara kuku yang menggaruk kayu. Aku mendekatkan telingaku ke daun pintu. "Tiara, kau di dalam. Pergi." Suara itu sangat tipis, hampir seperti desisan angin. "Jangan berikan itu padaku. Aku tidak mau. Ini hanya roti, sayang. Ibu sendiri yang memanggangnya." Ujarku mencoba tetap lembut meskipun tanganku mulai gemetar karena rasa frustrasi yang bercampur sedih. "Pergi, Ibu Laras. Sebelum ayah melihatmu." Teriakan kecil itu terdengar penuh tekanan, bukan kemarahan, melainkan ketakutan yang murni. Aku tersentak mundur. Mengapa dia harus takut pada Baskara jika hanya berbicara denganku? Baskara adalah ayah yang sangat memanjakannya,
Setidaknya itu yang kulihat selama ini. Baskara selalu membelikan baju-baju mahal, mainan terbaru, dan memberikan uang jajan yang lebih dari cukup. Namun, kata-kata Tiara barusan menyeratkan bahwa ada aturan tak tertulis di rumah ini yang tidak kuketahui. Aku menuruni tangga dengan pikiran yang kalut. Untuk menenangkan diri, aku memutuskan untuk membersihkan ruang kerja Baskara yang jarang boleh kumasuki. Aku merasa perlu menyibukkan diri agar tidak gila karena spekulasi. Ruang kerja itu terletak di sudut belakang lantai bawah. Sebuah ruangan yang selalu terkunci rapat jika Baskara sedang di rumah. Namun pagi ini, mungkin karena terburu-buru, ia lupa mengunci pintunya dengan sempurna. Ruangan itu dingin karena pendingin udara yang lupa dimatikan. Di sana terdapat meja besar dari kayu gelap, rak buku yang penuh dengan dokumen hukum dan bisnis, serta sebuah brankas kecil di pojok ruangan. Aku mulai mengelap debu di permukaan meja. Mataku kemudian tertuju pada sebuah bingkai foto kecil yang diletakkan menghadap ke dinding, seolah sengaja disembunyikan. Dengan tangan gemetar, aku membalik bingkai itu. Itu adalah foto Baskara dengan seorang wanita cantik berambut panjang, istri pertamanya, ibu kandung Tiara. Mereka tampak bahagia di depan benteng Rotterdam. Namun, yang membuat jantungku berdegup kencang adalah garis-garis merah yang digoreskan dengan kasar di wajah wanita itu menggunakan spidol permanen. Goresan itu begitu dalam hingga merusak permukaan foto. Siapa yang melakukan ini? Apakah Tiara karena marah pada ibunya yang telah tiada? Ataukah Baskara? Tiba-tiba, suara dering telepon rumah memecah kesunyian, membuatku hampir menjatuhkan bingkai foto itu. Aku segera meletakkannya kembali ke posisi semula dan berlari keluar ruangan. Aku mengangkat telepon di ruang tengah. Halo? Laras? Ini aku, Baskara. Suara suamiku terdengar tenang, namun ada nada dingin yang tidak biasanya. Apa yang sedang kau lakukan, sayang? Aku melihatmu masuk ruang kerjaku melalui monitor di ponselku. Darahku serasa membeku. Aku mendongak dan baru menyadari ada sebuah lubang kecil di sudut plafon. Kamera pengawas yang sangat samar. Aku tidak pernah tahu ada kamera di sana. Aku hanya ingin membersihkan debu. Mas, maaf kalau aku lancang. Jawabku dengan suara yang bergetar hebat. Keluar dari sana sekarang. Laras, jangan pernah masuk ke sana tanpa izinku lagi. Aku tidak suka privasiku diganggu. Mengerti? Iya, Mas. Mengerti. Setelah telepon ditutup, aku berdiri mematung di tengah ruangan yang luas itu. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Rumah ini bukan lagi sebuah tempat tinggal yang nyaman, melainkan sebuah penjara yang memiliki mata. Baskara mengawasiku. Baskara mengawasi setiap gerak-geriku bahkan saat ia tidak ada. Dan Tiara? Dia tidak sedang membenciku. Dia sedang berusaha melindungiku, atau mungkin, dia sedang berusaha memperingatkanku tentang monster yang sedang berbagi tempat tidur denganku setiap malam. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, seolah-olah oksigen telah disedot keluar dan digantikan oleh kecurigaan yang menyesakan. Setelah teguran Baskara melalui telepon tadi siang, aku merasa setiap langkahku diikuti oleh lensa kamera yang dingin. Aku mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun tanganku tak berhenti gemetar saat memotong sayuran untuk makan malam. Kota Makassar di luar sana mungkin sedang sibuk dengan hiruk-pikuk kendaraan di sepanjang jalan Petarani. Namun di dalam sini, sunyi terasa seperti ancaman. Sore itu, Baskara pulang lebih awal. Wajahnya tampak cerah, seolah percakapan dingin kami di telepon tidak pernah terjadi. Ia membawakan aku sebuket bunga mawar merah dan sekotak jalangkota hangat yang dibelinya dari kedai terkenal. Sikap manisnya ini seharusnya membuatku luluh. Namun kini aku melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Setiap senyuman yang ia berikan terasa seperti topeng porselen yang bisa retak kapan saja. Kau tampak pucat. Sayang, apa kau kurang istirahat? Tanya Baskara sambil membelai pipiku. Sentuhannya terasa dingin, membuatku ingin menarik diri, namun aku memaksakan diri untuk tetap diam. Hanya kelelahan. Mas, cuaca hari ini sangat terik. Jawabku lirih. Baskara kemudian beralih ke arah tangga. Tiara, turun. Ayah bawakan camilan kesukaanmu.
teriaknya. Suaranya terdengar ceria, namun ada nada perintah yang mutlak di dalamnya. Tiara turun dengan kepala tertunduk. Ia duduk di meja makan, jauh dari jangkauan tangan Baskara. Saat Baskara menyodorkan sepotong jalangkote ke arahnya, Tiara menerimanya dengan ragu. Ia hanya memegang makanan itu, memutar-mutarnya dengan jemari yang pucat, namun tidak memakannya. Aku memperhatikan interaksi mereka dengan saksama. Tiara tampak seperti seekor mangsa yang sedang berada di depan pemangsanya, waspada dan lumpuh karena ketakutan. Makan, Tiara. Jangan biarkan makanan ini dingin, ujar Baskara dengan nada yang masih lembut. Namun matanya menatap tajam ke arah putri tunggalnya itu. Tiara menggigit sedikit ujung jalangkote itu, mengunyahnya dengan susah payah seolah menelan duri, lalu meletakkannya kembali. Aku mau ke kamar mandi dulu. Pamitnya terburu-buru. Aku menunggu beberapa saat sebelum mengikuti Tiara dengan alasan ingin mengambil kain lap di dapur belakang yang searah dengan kamar mandi bawah. Namun, langkahku terhenti saat aku melewati dapur. Aku melihat Tiara berdiri di depan tempat sampah besar. Ia memuntahkan kembali potongan makanan yang tadi sempat dikunyahnya ke dalam plastik sampah, lalu mencuci mulutnya dengan air keran secara membabi buta. Ia terengah-engah, matanya berair. Tiara? Panggilku pelan. Ia meloncat kaget. Wajahnya memucat pasi. Ibu aku. Mengapa kau melakukan itu? Apa makanannya tidak enak? Tanyaku sambil mendekat. Tiara menatapku dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Ia menggelengkan kepala dengan cepat, lalu berbisik dengan suara yang nyaris hilang ditelan bunyi mesin cuci yang sedang menyala di dekat kami. Jangan tanya apapun. Kumohon. Jangan tanya. Ibu hanya perlu berhati-hati. Jangan makan apapun yang dia siapkan secara khusus untukmu. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki Baskara terdengar mendekat. Tiara segera berlari melewatiku, kembali ke ruang tengah dengan wajah yang dipaksakan tenang. Malam itu, rasa penasaranku berubah menjadi kecurigaan yang berbahaya. Aku memutuskan untuk menyelidiki kamar Tiara saat mereka berdua sudah terlelap. Tengah malam, ketika suara dengkur halus Baskara terdengar di sampingku, aku menyelinap keluar dari tempat tidur. Aku berjalan berjinjit menuju kamar Tiara. Untungnya, pintu kamarnya kali ini tidak dikunci. Aku masuk dengan bantuan cahaya senter dari ponselku. Kamar itu tertata rapi, namun terasa sangat hampa bagi seorang anak perempuan. Tidak ada poster idola atau pernak-pernik ceria. Aku mulai memeriksa laci mejanya, mencari petunjuk apapun. Di balik tumpukan buku pelajaran, aku menemukan sebuah kotak kaleng bekas biskuit yang disembunyikan di bawah tumpukan baju di lemari. Saat kubuka, isinya bukan mainan atau surat cinta remaja. Isinya adalah tumpukan roti kering yang sudah hampir berjamur, beberapa bungkus biskuit yang sudah kedaluarsa, dan yang paling mengejutkan, sebuah buku harian kecil dengan sampul kulit yang sudah terkelupas. Aku membuka halaman acak. Tulisan tangan di dalamnya tampak berantakan dan penuh coretan. Hari ini ibu tidak bangun lagi. Ayah bilang ibu sakit karena kecapean memasak. Tapi aku melihat ayah memasukkan serbuk putih ke dalam gelas susu ibu malam itu. Ibu terus tidur. Dan sekarang mereka membawanya pergi dalam peti. Jantungku serasa berhenti berdetak. Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Kalimat itu diulang berkali-kali di halaman berikutnya dengan tulisan yang semakin besar dan bergetar. Ayah pembunuh. Ayah pembunuh. Tiba-tiba, lampu kamar menyala terang secara mendadak. Aku terperanjat dan menjatuhkan buku harian itu ke lantai. Di ambang pintu, Baskara berdiri dengan tangan masih menempel pada saklar lampu. Ia tidak mengenakan baju atasan, hanya celana tidur panjang. Wajahnya yang biasanya ramah kini datar, tanpa emosi, dengan mata yang menatapku seolah aku adalah serangga yang sedang diamati di bawah mikroskop. Apa yang sedang kau cari di kamar anakku tengah malam begini, Laras? Suaranya rendah, bergema di kesunyian malam, membuat seluruh keberanianku menguap seketika. Lidahku keluh. Detak jantungku terasa seperti beduk yang dipukul bertalu-talu di dalam dada, bergema hingga ke telinga. Aku menatap Baskara yang berdiri tegak di ambang pintu, menghalangi satu-satunya jalan keluar.
Cahaya lampu neon yang putih dingin membuat bayangannya jatuh memanjang di atas lantai kayu, menelan buku harian yang tadi jatuh dari tanganku. Aku tadi mendengar suara gaduh dari kamar ini, Mas. Suaraku bergetar hebat, mencoba merangkai dusta yang masuk akal. Aku takut Tiara bermimpi buruk, jadi aku masuk untuk memeriksanya. Lalu aku tidak sengaja menjatuhkan kotak ini. Baskara melangkah maju. Setiap derit lantai di bawah kakinya terasa seperti vonis mati bagiku. Ia tidak melepaskan pandangannya dariku. Sebuah tatapan predator yang telah mengunci mangsanya. Ia membungkuk, memungut buku harian bersampul kulit itu dengan gerakan yang sangat perlahan, hampir seperti gerakan tarian yang mengerikan. Ia mengusap sampulnya yang usang dengan ibu jarinya. Kau tahu, Laras. Suaranya lembut, namun nada dinginnya menusuk tulang. Privasi adalah hal yang sangat mahal di rumah ini. Aku sudah memberitahumu di ruang kerja tadi siang, bukan? Aku tidak suka orang asing mengaduk-aduk masa lalu. Aku istrimu, Baskara. Aku bukan orang asing, balasku dengan sisa keberanian yang ada, meski lututku terasa lemas. Baskara terkekeh pendek, sebuah suara kering yang tidak sampai ke matanya. Istri. Ya, kau memang istriku. Tapi kau harus belajar menjadi istri yang patuh. Istri yang tidak banyak bertanya. Istri yang tidak penasaran. Ia berjalan mendekat hingga jarak di antara kami hanya beberapa senti. Aku bisa mencium aroma parfum maskulinnya yang bercampur dengan bau tajam sabun mandi. Sebuah aroma yang biasanya menenangkanku, namun kini terasa memuakan. Ia mengangkat buku harian itu tepat di depan wajahku. Tiara adalah anak yang imajinatif. Sejak ibunya meninggal, ia sering mengarang cerita-cerita gelap untuk menarik perhatian. Dia sakit. Laras. Mentalnya terguncang. Baskara berkata sambil menyentuh pelipisnya. Apa kau akan lebih percaya pada coretan anak yang sedang depresi daripada suamimu sendiri? Aku ingin berteriak bahwa Tiara tidak sedang berimajinasi. Aku ingin bertanya tentang serbuk putih yang dituliskan Tiara. Namun, aku tahu bahwa satu kata yang salah akan membuatku dalam bahaya yang lebih besar. Aku hanya bisa menunduk, menatap lantai, sambil berusaha mengatur napas. Maafkan aku, Mas. Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik untuknya. Bisikku. Baskara menghela napas panjang. Lalu tiba-tiba ia merangkul bahuku dengan erat. Pelukannya tidak lagi terasa seperti perlindungan, melainkan seperti jeratan. Aku tahu. Sayang, aku tahu kau berniat baik. Sekarang, kembalilah ke kamar. Biar aku yang mengurus buku ini. Tiara tidak butuh benda-benda yang mengingatkannya pada kesedihan masa lalu. Ia menuntunku keluar dari kamar Tiara. Sebelum pintu tertutup, aku sempat melirik ke arah tempat tidur. Tiara berada di sana, bergelung di bawah selimut, pura-pura tertidur. Namun, aku melihat bahunya bergetar hebat. Ia menangis tanpa suara. Dia mendengar semuanya. Dia ketakutan. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Baskara berbaring di sampingku. Napasnya teratur seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Namun, aku bisa merasakan dia tidak benar-benar tidur. Ia sedang mengawasiku dalam kegelapan. Pagi harinya, suasana rumah terasa sangat mencekam. Makassar sedang dilanda mendung pekat yang menggantung rendah. Suara guntur terdengar di kejauhan, menambah kesan suram pada rumah megah ini. Baskara bersiap-siap dengan sangat teliti. Ia memakai jam tangan mahalnya, menyisir rambutnya dengan rapi, dan tersenyum padaku di depan cermin. Aku harus pergi ke Maros hari ini. Laras, ada urusan pembebasan lahan untuk proyek perumahan baru. Mungkin aku akan menginap semalam di sana karena cuaca sepertinya tidak bersahabat untuk perjalanan pulang malam nanti. Ujarnya sambil merapikan kerah kemejanya. Hatiku mencelos. Di satu sisi, aku merasa lega karena dia akan pergi. Di sisi lain, aku merasa ngeri membayangkan harus tinggal berdua saja dengan ketakutan yang kian nyata. Jangan lupa kunci semua pintu. Makassar sedang rawan pencurian belakangan ini. Dan ingat, ia berhenti sejenak, menatapku melalui pantulan cermin dengan mata yang tajam.
Jangan biarkan Tiara keluar dari kamarnya jika tidak perlu. Dia butuh banyak istirahat agar pikirannya tidak melantur lagi. Setelah Baskara pergi dan deru mobilnya menjauh, aku segera berlari ke atas. Aku ingin bicara dengan Tiara. Aku ingin tahu segalanya. Namun, saat aku mencoba membuka pintu kamarnya, jantungku seolah berhenti berdetak. Pintu itu tidak bisa dibuka. Bukan dikunci dari dalam, melainkan dikunci dari luar dengan sebuah gembok tambahan yang baru saja dipasang. Baskara telah mengurung anaknya sendiri. Aku berdiri di depan pintu yang terkunci itu, gemetar hebat, menyadari bahwa rumah ini benar-benar telah menjadi penjara, dan aku adalah sipir yang juga sekaligus tahanannya. Hujan deras tiba-tiba mengguyur Makassar dengan kekuatan yang seolah ingin meruntuhkan atap rumah. Suara air yang menghantam genteng terdengar seperti ribuan peluru yang menghujam, menulikan telinga dan mengisolasi kami dari dunia luar. Aku berdiri di depan pintu kamar Tiara, memandangi gembok besi yang masih berkilau baru. Baskara telah melakukannya dengan sangat rapi. Ia tidak ingin rahasianya bocor, dan ia tidak ingin aku berkomunikasi dengan putrinya sendiri. Tiara, Tiara, kau di dalam. Teriakku sambil menggedor pintu kayu itu. Suaraku bersaing dengan gemuruh petir yang menggelegar di langit panakukang. Tidak ada jawaban. Ketakutan mulai merambat dari ujung kakiku. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya di dalam sana? Bagaimana jika Baskara telah melakukan sesuatu sebelum ia pergi? Aku berlari menuju dapur, mencari apapun yang bisa digunakan untuk merusak gembok itu. Tanganku gemetar saat mengacak-acak laci perkakas di bawah wastafel. Aku menemukan sebuah palu besar dan obeng panjang. Persis saat aku hendak kembali ke atas, lampu rumah padam. Petir menyambar trafo di dekat jalan raya, meninggalkan rumah ini dalam kegelapan total yang mencekam. Aku meraba dinding, menaiki tangga dengan bantuan cahaya kilat yang sesekali masuk lewat jendela. Setiap kali cahaya putih itu muncul, bayangan perabotan rumah tampak seperti monster yang mengintai. Aku sampai di depan pintu Tiara lagi. Dengan napas terengah, aku mulai memukul gembok itu dengan palu. Suara dentuman besi beradu besi memekakan telinga. Namun amarah dan rasa ngeri memberiku tenaga tambahan. Duar! Pada pukulan kelima, pengait gembok itu terlepas. Aku segera memutar knop pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Kamar itu gelap gulita. Bau apek dan pengap langsung menusuk hidungku. Aku menyalakan senter ponselku dan mengarahkannya ke sudut ruangan. Di sana, di pojok tempat tidur, Tiara meringkuk dengan lutut ditekuk ke dada. Ia menutup telinganya rapat-rapat. Tubuhnya bergetar hebat. Tiara, ini ibu. Jangan takut, ibu sudah membukanya. Aku mendekat dan mencoba menyentuh bahunya. Tiara tersentak dan menjerit kecil. Menjauh dariku seolah aku adalah hantu. Pergi. Ayah akan marah. Dia akan melakukan hal yang sama padamu kalau dia tahu. Ayahmu sedang di Maros, Tiara. Dia tidak ada di sini. Ceritakan pada ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud tulisanmu di buku harian itu? Aku merengkuh bahunya yang kurus, memaksanya untuk menatapku. Cahaya senter yang terpantul ke lantai memberikan sedikit penerangan pada wajahnya yang pucat pasi. Air mata mengalir deras di pipinya. Ibu tidak mengerti. Ayah tidak mencintaimu. Ayah hanya ingin seseorang untuk melayaninya. Dan saat orang itu mulai tahu terlalu banyak, Ayah akan memberinya obat. Obat apa, Tiara? Katakan yang jelas. Tuntutku. Suaraku mulai meninggi karena panik. Ibuku. Ibu kandungku, dia tidak sakit. Tiara terisak. Suaranya parau karena terlalu lama menangis. Dia ingin pergi dari rumah ini karena tahu ayah punya wanita lain. Malam itu, mereka bertengkar hebat. Ayah memberikan susu hangat untuk ibu agar dia tenang, katanya. Tapi setelah meminumnya, ibu tidak pernah bangun lagi. Ayah bilang pada semua orang bahwa ibu kena serangan jantung. Tapi aku melihatnya. Ibu laras. Aku melihat ayah memasukkan sesuatu dari botol kecil ke dalam susu itu. Aku merasa duniaku berputar. Kepalaku terasa ringan dan mual mulai menyerang perutku. Kenapa kau tidak memberitahu polisi? Kenapa kau diam saja?
Siapa yang akan percaya pada anak kecil sepertiku? Ayah punya segalanya. Dia punya teman polisi. Dia punya uang. Dia bilang kalau aku bicara, aku akan dikirim ke panti asuhan yang paling gelap dan ibu tidak akan pernah tenang di kuburannya. Tiara memegang tanganku dengan kencang. Kuku-kukunya hampir menusuk kulitku. Dan sekarang, dia melakukan hal yang sama padamu. Apa ibu tidak sadar? Setiap malam ibu meminum teh atau susu yang dia buatkan, bukan? Berapa kali ibu merasa pusing atau lupa apa yang terjadi keesokan harinya? Pikiranku melayang ke beberapa minggu terakhir. Ya, ada banyak pagi di mana aku terbangun dengan kepala yang sangat berat. Merasa seolah-olah aku baru saja bangun dari pingsan yang lama. Aku selalu menganggapnya sebagai kelelahan biasa. Pengaruh cuaca Makassar yang tidak menentu. Tapi sekarang, segalanya terasa masuk akal. Baskara sedang meracuniku perlahan. Ia sedang menyiapkan kepergianku agar tampak alami. Kita harus pergi dari sini, Tiara. Sekarang juga, kataku sambil menarik tangannya. Namun, tepat saat kami hendak berdiri, suara deru mesin mobil terdengar dari arah gerbang. Lampu sorot mobil menyinari jendela kamar, memotong kegelapan hujan dengan cahaya kuning yang tajam. Jantungku seolah merosot ke lantai. Itu mobil Baskara. Dia tidak jadi kemaros. Dia kembali. Ayah! Bisik Tiara dengan wajah yang kini benar-benar putih seperti kertas. Dia kembali. Ibu, dia tahu kita bicara. Dia pasti tahu. Suara pintu utama di lantai bawah terbuka dengan bantingan keras. Langkah kaki yang berat dan terburu-buru mulai menaiki tangga. Setiap pijakan kakinya di anak tangga kayu terdengar seperti dentang lonceng kematian. Kami terjebak. Langkah kaki itu semakin dekat, mantap, dan ritmis, menggema di lorong lantai 2 yang gelap. Suara gesekan jas hujan plastik yang basah menambah kengerian di tengah kesunyian rumah yang mati lampu. Aku dan Tiara membeku di tengah kamar. Cahaya senter ponselku yang tergeletak di lantai memproyeksikan bayangan kami menjadi raksasa yang gemetar di dinding. Aku segera mematikan senter itu, menenggelamkan kami kembali dalam kegelapan total, berharap Baskara tidak menyadari bahwa pintu gemboknya telah hancur. Laras? Tiara? Mengapa gelap sekali di sini? Suara Baskara terdengar dari balik pintu, sangat dekat. Nada bicaranya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menempuh perjalanan di tengah badai. Aku menutup mulut Tiara dengan telapak tanganku, meredam isak tangisnya yang mulai pecah. Kami meringkuk di balik lemari besar, berharap kegelapan akan menyembunyikan keberadaan kami. Aku bisa mendengar derit knop pintu yang diputar. Kemudian, suara logam gembok yang patah berdentang saat tersenggol kaki Baskara. Hening sejenak. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada gemuruh petir di luar. Aku tahu, di ambang pintu itu, Baskara sedang menatap gembok yang rusak. Ia tahu aku telah melanggar perintahnya. Ia tahu rahasianya terancam. Sayang, aku tahu kau di dalam, ucap Baskara lagi. Kali ini suaranya lebih rendah, menyeret setiap suku kata dengan ancaman yang nyata. Aku pulang karena khawatir pada kalian. Jalanan ke Maros tertutup longsor. Jadi aku putuskan untuk berbalik. Tapi rupanya, kau sedang sibuk bermain detektif, ya? Ia melangkah masuk ke dalam kamar. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Melalui celah lemari, aku melihat kilatan cahaya dari korek api yang ia nyalakan. Cahaya kuning kecil itu menerangi wajahnya dari bawah, menciptakan bayangan yang mengerikan di matanya. Ia tidak terlihat seperti suami yang penyayang lagi. Ia terlihat seperti monster yang baru saja melepas topeng manusianya. Tiara, kemarilah pada ayah. Jangan biarkan ibu tirimu ini mempengaruhimu. Kau tahu apa yang terjadi pada orang yang tidak patuh, bukan? Tiara gemetar begitu hebat di pelukanku hingga aku takut tulang-tulangnya akan patah. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa hanya diam dan menunggu dia menemukan kami. Dengan nekat, aku meraba lantai dan menemukan palu yang tadi kugunakan. Aku menggenggamnya erat, merasakan dinginnya besi di telapak tanganku. Jauh-jauh dari kami, Baskara! Teriakku sambil berdiri, mengarahkan cahaya senter ponselku tepat ke wajahnya untuk menyilaukan matanya.
Baskara menyipitkan mata, menutupi wajahnya dengan tangan. Laras, letakkan palu itu. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Kau hanya emosional karena cerita bohong anak ini. Bohong? Tiara melihat apa yang kau lakukan pada ibunya. Aku menemukan buku hariannya. Dan aku tahu apa yang kau campurkan ke dalam minumanku setiap malam. Suaraku melengking, bercampur dengan isap tangis dan amarah yang meledak. Kau pembunuh, Baskara. Kau membunuh istrimu sendiri dan sekarang kau ingin membunuhku juga. Baskara menurunkan tangannya. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Ketenangan itu hilang, digantikan oleh seringai dingin yang membuat darahku membeku. Sayang sekali. Padahal aku sangat menyukaimu. Laras, kau jauh lebih penurut daripada istri pertamaku. Tapi sepertinya rasa penasaranmu memang tidak bisa dikontrol. Ia melangkah maju dengan cepat. Aku mengayunkan palu itu sekuat tenaga. Namun gerakannya jauh lebih tangkas. Ia menangkap pergelangan tanganku dan memelintirnya hingga aku menjerit kesakitan. Palu itu jatuh berdentang ke lantai. Dengan satu sentakan kasar, ia mendorongku hingga punggungku menghantam tepian tempat tidur yang keras. Ibu! Tiara menjerit dan mencoba memukul ayahnya. Namun Baskara mendorongnya hingga jatuh tersungkur. Diam kau, anak tidak berguna, bentak Baskara. Ia kembali menatapku. Matanya berkilat penuh kegilaan. Kau ingin tahu rahasianya, Laras? Baiklah. Istriku yang dulu tidak mati karena serangan jantung. Dia mati karena dia mencoba meninggalkanku. Tidak ada yang boleh meninggalkan aku. Dan kau juga tidak akan pergi kemana-mana. Ia meraba saku jas hujannya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening dan sebuah alat suntik. Ini akan membuatmu tenang sebentar. Besok, orang-orang akan melihatmu jatuh dari tangga karena kegelapan ini. Kecelakaan tragis di malam badai Makassar. Bukankah itu terdengar masuk akal? Aku mencoba merangkak mundur. Namun Baskara sudah berada di atasku, menindih kakiku dengan berat tubuhnya. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat Tiara merayap di lantai. Tangannya meraih palu yang terjatuh tadi. Ia menatapku dengan mata yang bulat penuh tekad. Sebuah isyarat yang hanya bisa dipahami oleh sesama korban. Kilatan petir menyambar, menerangi ruangan sesaat dan memperlihatkan bayangan alat suntik di tangan Baskara yang siap menghujam. Aku meronta sekuat tenaga. Namun cengkeramannya pada lenganku terasa seperti borgol besi. Ia menekan tubuhku hingga aku sulit bernapas. Wajahnya yang sangat dekat kini kehilangan seluruh sisa kemanusiaannya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang mengerikan. Tenanglah, Laras. Ini hanya akan terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Bisik Baskara tepat di telingaku. Tepat saat jarum itu hampir menyentuh kulit leherku. Sebuah suara hantaman benda tumpul yang sangat keras terdengar. Buk! Baskara mengerang kesakitan. Tubuhnya limbung ke samping. Tiara telah mengayunkan palu itu dengan seluruh tenaga kecilnya ke arah punggung bawah ayahnya. Meskipun tidak cukup kuat untuk menjatuhkannya secara permanen, hantaman itu memberikan jeda yang kubutuhkan. Aku menendang perut Baskara sekuat mungkin hingga ia terjerembab ke lantai, menjatuhkan botol kecil dan alat suntiknya ke dalam kegelapan. Lari! Tiara! Lari ke bawah! Teriakku sambil menyambar tangan putri tiriku. Kami berlari keluar kamar, tersandung-sandung dalam lorong yang gelap. Aku bisa mendengar Baskara meraung di belakang kami. Suara amarahnya lebih menakutkan daripada guntur yang bersahutan. Kami menuruni tangga kayu dengan terburu-buru. Di tengah tangga, kakiku terpeleset genangan air yang merembes dari atap, membuat kami berdua terjatuh dan berguling hingga ke lantai bawah. Rasa nyeri menjalar di sekujur tubuhku, namun adrenalin membuatku tidak peduli. Aku segera bangkit dan menarik Tiara menuju pintu utama. Sial! Pintu itu terkunci, dan Baskara memegang kuncinya. Aku beralih ke jendela besar di ruang tamu, mencoba membukanya, namun semuanya telah dipasangi tralis besi yang kokoh sejak minggu lalu, yang saat itu aku kira untuk keamanan, namun kini aku sadar itu adalah untuk mengurung kami. Ke dapur. Tiara! Lewat pintu belakang. Kami berlari melewati ruang tengah menuju dapur. Namun,
Langkah kami terhenti saat cahaya lampu senter yang sangat terang menyorot dari arah depan. Baskara berdiri di sana, di ujung koridor, memegang senter besar dengan tangan kiri dan sebuah pisau dapur panjang di tangan kanannya. Ia terengah-engah. Jas hujannya yang basah meneteskan air ke lantai marmer, menciptakan jejak yang menyeramkan. Kalian pikir bisa keluar dari rumah ini? Suaranya bergema, dingin dan penuh ancaman. Aku sudah menutup semua akses. Tidak ada yang bisa masuk, dan tidak ada yang bisa keluar tanpa izin dariku. Aku mendorong Tiara ke belakang tubuhku, melindunginya di sudut ruang makan. Aku meraih sebuah kursi kayu berat, menggunakannya sebagai tameng. Baskara, berhenti. Polisi akan tahu. Kau tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Baskara tertawa. Suara tawa yang kering dan pecah. Polisi? Di tengah badai seperti ini? Jalanan Panakukang sedang banjir. Laras. Butuh waktu berjam-jam bagi siapapun untuk sampai ke sini. Dan pada saat mereka sampai, aku akan menjadi suami yang sedang berduka atas kecelakaan istri dan anaknya. Ia mulai melangkah maju, menyeret pisaunya di atas meja makan kayu, menciptakan suara gesekan yang menyayat hati. Aku menatap sekeliling dengan panik, mencari jalan keluar atau senjata lain. Mataku tertuju pada lemari kaca tempat koleksi piring pajangan kami. Di sana, tersimpan botol minyak tanah dekoratif dan korek api pemantik untuk lilin aromaterapi. Sebuah rencana gila terlintas di kepalaku. Jika aku tidak bisa keluar, aku harus memaksa dunia luar untuk melihat apa yang terjadi di dalam sini. Tiara, saat ibu bilang lari, kau harus lari ke ruang laundry dan masuk ke celah pembuangan udara, mengerti? Bisikku sangat pelan. Tapi ibu, lakukan saja. Baskara semakin dekat. Ia mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Selamat tinggal, Laras tercinta. Pada detik itu, aku melemparkan kursi kayu itu ke arah kakinya untuk menghambat gerakannya. Lalu aku menyambar botol minyak tanah dan menyiramkannya ke arah gorden bludru besar yang menjuntai di ruang makan. Dengan tangan gemetar, kusulut pemantik api itu. Dalam sekejap, api berkobar menyambar kain mahal tersebut, menciptakan cahaya kemerahan yang mengerikan yang menerangi wajah kalap Baskara. Kau gila! Kau akan membakar rumah ini! Teriak Baskara panik, mencoba memadamkan api dengan tangan kosong. Lebih baik rumah ini terbakar daripada menjadi kuburan kami. Balasku sambil menarik Tiara lari menuju bagian belakang rumah, sementara asap hitam mulai memenuhi langit-langit, menyelimuti rahasia-rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah megah di Makassar ini. Asap hitam pekat mulai bergulung-gulung di langit-langit, mencekik paru-paru dan memerihkan mata. Api dengan cepat menjalar dari gorden ke sofa bludru, menciptakan pemandangan neraka di tengah ruang tengah yang dulunya begitu mewah. Baskara berdiri mematung sejenak, bimbang antara mengejar kami atau menyelamatkan harta bendanya. Namun, kegilaan di matanya menang. Ia menerjang menembus kepulan asap. Pisaunya berkilat tertimpa cahaya api yang kian membesar. Kau tidak akan keluar hidup-hidup, Laras. Raungnya, suaranya parau karena asap. Aku mendorong Tiara masuk ke dalam ruang laundry yang sempit. Di sana terdapat sebuah celah ventilasi udara yang cukup besar untuk dilewati tubuh anak kecil. Naik, Tiara. Cepat. Keluar dari sana dan berteriaklah sekeras mungkin. Cari bantuan di rumah tetangga. Ibu bagaimana? Tiara menangis. Wajahnya hitam terkena jelaga. Ibu akan menyusul. Cepat. Aku membantunya naik ke atas mesin cuci, mendorong tubuhnya masuk ke lubang ventilasi itu. Begitu kaki Tiara menghilang di balik celah, aku berbalik dan mendapati Baskara sudah berada di ambang pintu laundry. Ia tampak seperti setan yang keluar dari tungku api. Sebagian jas hujannya meleleh, dan wajahnya memerah karena panas. Ia mengangkat pisau itu, namun gerakannya sedikit limbung, mungkin karena efek asap atau luka di punggungnya tadi. Aku meraih botol deterjen cair yang ada di dekatku dan menyiramkan isinya ke lantai di depannya. Saat Baskara melangkah maju dengan penuh amarah, kakinya menginjak cairan licin itu. Ia tergelincir hebat. Tubuhnya menghantam sudut tajam meja setrika dengan keras. Pisau di tangannya terlepas, jatuh ke bawah kolong lemari.
Aku tidak membuang waktu. Aku berlari keluar dari ruang laundry, kembali ke arah ruang tamu yang kini sudah sepenuhnya dikuasai api. Udara semakin tipis. Aku merangkak di lantai, mencari oksigen yang tersisa di dekat ubin marmer yang panas. Di kejauhan, aku mendengar suara sirine ambulans dan pemadam kebakaran yang samar, bersaing dengan suara hujan yang perlahan mereda. Rupanya, api yang berkobar dari jendela depan telah menarik perhatian warga sekitar Panakukang. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat mencengkeram pergelangan kakiku. Baskara. Ia merangkak dengan sisa tenaganya. Matanya merah padam. Kalau aku mati, kau juga harus mati. Desisnya. Aku menendang wajahnya dengan seluruh sisa tenaga yang kumiliki. Lepaskan aku, iblis. Pada saat yang sama, pintu depan rumah hancur didobrak dari luar. Beberapa petugas pemadam kebakaran dengan baju tahan panas menerobos masuk di tengah kepulan asap. Mereka menarikku menjauh tepat sebelum sebuah balok kayu dari plafon jatuh menimpa tempat di mana aku tadi berada. Aku terbatuk hebat, menghirup udara segar yang masuk melalui pintu yang terbuka lebar, sebelum akhirnya kegelapan merenggut kesadaranku. Aku terbangun 2 hari kemudian di sebuah ruangan serba putih yang beraroma antiseptik. Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kepalaku terasa berat, dan tenggorokanku perih luar biasa. Namun, hal pertama yang kulihat adalah sosok kecil yang duduk di samping tempat tidurku. Tiara. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun matanya masih menyimpan gurat trauma. Ibu sudah bangun, bisiknya sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk lemah. Ayahmu. Tiara menunduk sejenak. Ayah selamat, tapi dia luka parah. Polisi sudah menemukan botol obat dan buku harianku di reruntuhan rumah. Mereka juga menemukan sisa-sisa bukti dari kasus ibu kandungku setelah memeriksa kembali dokumen lama. Ayah tidak akan pernah keluar dari penjara, Bu. Aku menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Ternyata, penolakan Tiara atas masakanku selama ini bukan karena benci, melainkan sebuah bentuk perlindungan yang luar biasa. Ia takut jika aku menjadi ibu yang baik, dengan memasak untuknya, aku akan berakhir tragis seperti ibu kandungnya di tangan pria yang terobsesi dengan kontrol itu. Beberapa minggu kemudian, aku dan Tiara berdiri di tepi pantai Losari. Angin laut berembus sepau-sepau, membawa aroma garam yang segar. Kami memulai hidup baru di sebuah rumah kecil yang sederhana, jauh dari kemewahan yang berlumur darah. Ibu masak apa hari ini? Tanya Tiara sambil tersenyum tipis. Senyuman pertama yang benar-benar tulus yang pernah kulihat darinya. Aku mengusap rambutnya dengan sayang. Ibu buatkan palu basah. Dan kali ini, kau boleh memakannya sepuasmu, Nak. Tidak ada rahasia lagi di antara kita. Tiara mengangguk, lalu memeluk pinggangku erat. Di bawah langit Makassar yang cerah, aku menyadari bahwa cinta tidak selalu tentang kemewahan atau kepatuhan, melainkan tentang keberanian untuk saling melindungi di tengah badai yang paling gelap sekalipun. Kami mungkin telah kehilangan rumah, tetapi kami telah menemukan keluarga yang sesungguhnya, yang sesungguhnya, yang sesungguhnya, yang sesungguhnya.